Halo semua. Nah, di sini kita bakalan bisik. Apa itu bisik? Bincang asik Sony. Nah, pada bisik kali ini kita kedatangan dua bidang tamu nih yang beneran super kece dan asik banget pada siang hari ini. Oke, untuk bidang tamu yang pertama silakan kenalan. Halo, aku Fagi, biasa dipanggil Arab dari Industri 2020, asalku dari Jakarta. Oke. Selamat siang Mas Arab. Iya. Oke, emang dari Arab ya ini? Arab Saudi. Arab Saudi. Oke. Arab Saudi banget ya. Arab Saudi banget. Oke, buat yang bidang tamu yang di sebelah sini ada siapa? Silakan kenalan. Halo, kenalin aku Miftah Al-Mukarrohmah, biasanya dipanggil Miftah dari angkatan 2019 Teknik Industri UNS. Oke, jadi dua bintang tamu kali ini berasal dari Teknik Industri UNS, tetapi untuk Arab angkatan 2020 dan Bang Miftah ini di angkatan 2019. Nah, pada bisik kali ini kita akan membahas tentang masa transisi nih, kuliah offline menjadi kuliah online ataupun di sebaliknya. Oke, mungkin aku bisa ngasih Langsung. pertanyaan dulu ya ke Bang Miftah. Mungkin ada apa sih cerita-cerita yang asik pada masa, kan dulu Bang Miftah kuliahnya offline ya, offline terus jadi online, terus sekarang mau offline lagi nih. Gimana dari Bang Miftah sendiri, ada hal-hal asik gak pada saat kuliah offline terus tiba-tiba pindah jadi kuliah online nih, gimana? Oke, mungkin tadi ceritanya unik kalau nggak asik gitu ya. Iya. Mungkin aku mulai dari awal maba dulu ya, berarti kan waktu inventor, benar kan? Nah, kalau waktu aku inventor dulu itu mungkin asiknya itu misalkan kita tuh lagi ngerjain tugas angkatan bareng-bareng nih. Ya. Tapi biasanya aku pulangnya itu jam 12 malam gitu. Mohon maaf ya, tapi biasanya kalau yang lain tuh kayak pulangnya jam 3, ada juga yang sampai nggak pulang-pulang gitu. Yeah. Jadi mohon maaf banget buat warga Exodus kalau misalkan dulu aku agak kurang berjasa gitu ya. Terus itu aja sih kalau misalkan di bagian inventornya, keseruannya itu ada di tugas angkatan itu ngerjain bareng-bareng itu. Terus mungkin ada lagi ya pengalaman aku waktu dulu itu sempat ada kejadian di mana dulu tuh aku waktu abis kuliah nih, itu pasti kan lapar banget nih ya. Kalau abis kuliah tuh kan udah kayak capek, lapar, otomatis di situ aku masih jadi maba banget dan belum tahu medan di UNS tuh kayak gimana. Otomatis aku di situ diajakin nih sama temen cowok aku 2 dan juga temen cewek aku tuh berempat, diajakin ayo kita makan di pagi sore, bilangnya kayak gitu. Otomatis pagi sore apaan, nggak tahu kan, otomatis kita ngikut aja. Akhirnya kita tuh di situ belum tahu nih medannya pagi sore itu kayak gimana. Otomatis di situ aku pakai motor gede, berat, akunya kecil. Terus akhirnya di pagi sore itu kan ada turunan gitu ya, ada jalan turunan gitu kan. Nah di situ sebenarnya aku juga boncengin temanku, otomatis aku bawa nyawa dong ya di belakang. Dan nyawa yang di belakangmu itu kayak ragu sebenarnya. Ya, kamu bisa nggak? Kamu tuh bisa nggak? Parkir di situ. Otomatis soalnya di depan pagi sore itu parkirnya itu berpasir, miring dan juga berpasir. Otomatis aku harus muatin hati gitu. Bisa nggak ya? Tapi dalam hati sebenarnya kayaknya aku nggak bisa deh. Terus nggak bisa. Akhirnya aku turun tuh di turunan. Terus kalau aku ngerem otomatis jatuh. Akhirnya aku terpaksa buat muatin parkir di pasir itu. Akhirnya seret licin kan, jatuh beneran. Akhirnya kaki aku ketimbang tuh sama kaki dan juga temanku juga. Terus akhirnya kita udah sempet panik nih. Kita bilang gini dong, ini gimana ya? Akhirnya temen aku si cowok tadi, kukira bahkan aduh kalau kita jatuh otomatis kan butuh pertolongan ya. Namanya pertolongan gitu butuh. Akhirnya temen cowok aku cuma ngeliatin doang dong. Terus kita, dalam hati kita nih, kalian sebagai cowok tolong peka bantuin kita. Akhirnya mereka nggak ada yang bantuin. Nah itu mungkin buat kalian semuanya, kalau misalkan ada teman, kalau cari teman harus cowok yang peka ya gitu ya, biar kalian bisa terlindungi gitu sih. Itu sih mungkin pengalaman yang paling memalukan ya, yang berkesan juga buat aku kayak gitu. Terus mungkin apa lagi ya? Mungkin ini sih lebih ke pas ketika kuliah offline nih, tiba-tiba ada surat edaran terkait online pasca pandemi COVID itu gimana? Pertama itu pasti shock banget kayak pasti apaan sih kok harus online ya gitu kan. Terus habis itu pertamanya kan kira-kira itu kan liburnya 2 minggu ya, kita udah kayak aduh libur 2 minggu, kok malah jadi 2 tahun gitu kan. Jadinya agak, tapi itu jadi kayak peribahasa, jadi kayak Witin Tresno Jalanan Sekolah Kulino gitu. Jadi kayak lama-lama karena udah lama nyaman, terlalu lama online, jadinya semakin lama juga nyaman juga tuh online kayak gitu sih. Jadi mungkin emang ada positif negatifnya sih kalau misalkan online kayak gitu sih.
Oke, mungkin itu tadi sedikit cerita dari Pak Miftah. Mungkin dari Arab sendiri nih yang dulu pas udah masuk langsung menjalani perkuliahan secara online. Nah itu gimana sih Rob? Cerita kamu? Mungkin kalau dari aku kan udah emang dari awal dari SMA udah sempet online ya. Iya. Jadi kayak ngikutin arus aja pas masuk kuliah online gitu. Cuma kalau online sih jujur-jujurannya buat aku tuh aku nggak ngerti apa-apaan sih pas kuliah sih. Disambil tidur ya pasti. Nah udah fix banget itu. Cuman benar-benar repot tuh pas tugas inventor tuh Iya. kan lagi benar-benar banyak tugas tuh. Iya. Pas perkuliahannya malah kayak lebih santai gitu. Cuman minusnya tuh kayak nggak ngerti sama kurang kenal sama teman-teman. Iya. Nah, benar. Karena kan kalau offline kan lebih enak gitu Iya, ketemuan, lebih enak kenalannya. Kalau online kayak ya udah kenal yang di daerah masing-masing. Ya, betul sekali. Jadi gitu deh. Mungkin pas ini kan posisi udah di Solo ya, Rob. Nah, mungkin gimana Rob, setelah perbedaan online kemudian ketemu temen-temen nih di teknik industri itu. Pol. Gimana nih? Untuk buat yang ntar masuk kuliah di UNS, kalau bisa dari awal kuliah langsung ke Solo sih, aku saranin langsung ke Solo aja. Benar-benar kalau di sini kita kayak semuanya bareng-bareng nggak sih? Iya, benar banget. Benar-benar nugas bareng, makan bareng, tidur bareng, sampai nginep-nginep. Jadi kayak walaupun online tetap berasa offline gitu. Ya. Jadi bodinya dapat banget gitu ya. Nah, Keluarganya itu. dapat banget juga. Mulai dari kayak terkenal teman-teman sampai ketemu mungkin circle-circle yang lebih nyambung, dari hobi-hobi yang lebih nyambung, olahraga di laptek kan. Nah, benar. benar banget. Bener semua. Ketemu ayah nggak? Aduh. Oh, enggak gitu ya? Bentar dulu deh. Bentar, itu kalau itu belum ya. Fokus kuliah dulu ya guys. Oke, boleh. Jadi kalau dari online udah tahu gitu sih. Cuman sekarang aku udah merasa nyaman sih di sini. Udah ketemu teman-teman yang enak, udah mulai kenal dengan cutting-cutting sama adik-adik tingkat, udah mulai bonding, keluar dari industri juga, udah emang lebih sebenarnya ada minus plusnya sih offline online ya. Benar. Ya, benar banget. Minusnya apa sih, Rob, kalau online offline? Kalau online nih, minusnya online itu tadi ya temen ya. Kalau offline minusnya apa? Positifnya kelas jam 7 bangun jam 6.55. Melek buka laptop, langsung login Zoom. 5 menit ya berarti persiapannya. Udah bangun nih. Sret, dah masuk dah. Dengerin dosen ngomong dah. Tapi ketiduran juga nggak? Biasanya sering ya. Gimana testimoni? Testimoni sangat ini sih, kebanyakan orang tuh kalau kuliah online tuh pasti ditinggal tidur. Apalagi kalau kuliah pagi sih. Bener. Aku juga gitu kadang ya. Kuliah jam 7:30, tidur jam 4 habis subuh. Gimana nggak tidur coba? Wah, sangat-sangat. Ini ya mungkin ada nih, mungkin kisah-kisah apa nih yang diingat selama perkuliahan ya selama beberapa semester ini dari Mbak Miftah yang tidak mungkin terlupakan lah di perkuliahan ini. Yang online apa offline nih? Dua-duanya nih, mungkin Dua-duanya, online dulu terus offline apa gitu cerita-cerita. Oke, kalau online mungkin sempet kejadian kemarin banget ya. Ya. Itu jadi aku tuh ada di suatu tempat di mana aku lagi online, otomatis nge-zoom dong. Ya. Terus juga ini ada teman aku juga nih, tapi dia lagi presentasi dan juga dia tuh lagi double device gitu, otomatis dia juga ada mata kuliah ini presentasi, mata kuliah ini juga presentasi. Dan aku di belakangnya dong. Biasa ya kalau misalkan cewek-cewek mungkin relate banget ya. Yang atasnya pakai kerudung, pakai baju panjang, bawahnya ada yang pakai celana pendek gitu ya. Nah, ini teman aku ini dia nggak sadar karena dia panik dua device, otomatis dia kan harus on cam juga nih dua-duanya. Iya. Yang satu nih HP-nya malah diarahin ke gua dong. Dia panik dong otomatis. Itu celana gue kelihatan. Aduh. Panik. Nah, itu sebenarnya kayak hal yang teringat itu karena baru kejadian kemarinnya banget. Itu memalukan banget sih itu waktu online ya. Kayak gitu. Terus juga mungkin pernah bocor suara juga sih, suara Zoom gitu pernah bocor. Terus juga mungkin kalau offline pengalaman yang tadi sih sempet jatuh tadi naik motor itu. Terus juga mungkin kalau offline itu mungkin kalau di kuliahnya sendiri kita tuh sebenarnya kayak lebih ngantuk gitu kan ya sama apa yang diomongin sama dosen gitu. Otomatis walaupun kita ngantuk pun kayak
ngerasa harus melek gitu. Betul. Harus Ya. melek gitu. Karena emang kayak ada dosa-dosanya yang bikin ngantuk gitu kan Iya. ya. Nah, mungkin mohon maaf ya Bapak atau Ibu semuanya kalau misalkan ada yang tersinggung gitu. Tapi sebenarnya kita sih yang salah, bukan Bapak Ibu juga yang ngejelasin gitu. Kita yang salah yang pelor dan juga ngantuk kan itu sih. Kayak gitu sih. Itu sih kalau dari aku offline sama online-nya. pengalamannya. Oke, mungkin kalau dari Arab gimana Arab? Ada hal-hal unik, cerita-cerita yang nggak mungkin terlupain nih di online ataupun offline? Sebenarnya pas zaman inventor ya. Ya. Pas zaman inventor tuh jadi lagi Zoom kan, biasa lagi dengerin cutting sama lagi bahas tugas. Terus temen aku ngechat di Zoom, izin mau bersihin kandang kucing. Kan kayak nggak inian banget lagi inventor gitu loh. Cuman kalau buat online tuh sebenarnya kayak hal-hal kayak gitu kurang sebenarnya. Iya. Itu makanya dibilang enakan offline sih sebenarnya. Kayak kalau yang tadi Mbak Miftah ngomong kan, online tuh walaupun kita kayak di kelas ngantuk-ngantuk, tapi sengantuk-ngantuknya tuh masih ada yang ketangkep dari omongan dosen. Benar banget. Masih ada yang bisa masuk lah jadi pelajaran. Kalau Iya. online kan coba kayak kita tinggal lah kemana-mana, gimana mau bisa masuk gitu. Nah, benar banget. Mungkin kalau offline nih Rap, apa nih? Hal-hal yang mungkin seru dan tidak Wah, terlupain nih di offline. offline. Sumpah harus cobain offline. Offline tuh sebenarnya kalau aku kayak offline kan baru ngerasain baru sebentar. Iya. Sama yang banyak tuh di pas praktikum. Oh iya benar-benar baru kemarin tuh ya. Iya, praktikum. Itu pas praktikum kayak baru kita ngerasain tuh yang namanya pulang malam, bener-bener nugas, besok paginya lanjut lagi. Mulai ketemu kating-kating dari ngelas lah, bending lah, semuanya dilakuin. Iya, benar banget. Ketahuan mana yang emang ngerjain, mana yang Pasti. laporan. Cuman ya kalau dari offline sih emang seru, dari kayak mulai ada IPL, pertandingan-pertandingan olahraga. Iya. Temen kita ada yang cedera malah diketawain. Iya. Itu kan satu hal momen yang nggak dilupain. Iya. Kalau dari aku gitu sih. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih, mungkin kita tadi sudah dibahas Instagram story ya di IG Sonic TWNS. Mungkin aku bisa bacain dulu nih pertanyaan question box kali ini. Mungkin ada dari ini Kayaknya. question box nih. Nah, di sini ada nih. Oke, ini ada gak usah disebutin namanya aja ya. biar- Iya, iya. Anonim, biar anonim. yang anonim. Oke, buat Mbak Miftah nih. Mbak Miftah, apakah sama kuliah menemukan pacar? Aduh, ini terlalu offset ya. Pertanyaan personal, Saya Pak. persona nih, siapa nih anonim ya? Waduh. Ini harus dijawab apa enggak? Enggak usah ya. Ya mungkin Secara skala secara besar. skala besar aja lah. Mungkin pernah atau gimana gitu. Kalau ditanya pernah, nggak munafik juga ya, pernah. Pernah ya sih waktu ya timbul-timbul itu benih-benih itu benih cinta, waduh. Percikan-percikan itu emang dari maba sih, dari maba gitu. Tapi sekarang udah enggak. Udah. Mungkin itu pas offline ya. Iya offline, dan Offline. berarti itu adalah positif jadinya dari offline gitu. Oke. Bisa langsung ketemu, dapet lah. Setuju banget. Oke, mungkin itu ya buat Iya. anonim nih. Nah, tidak boleh di-spill karena itu Iya. privasinya Mbak Miftah sendiri. Iya. Oke, ada lagi nih pertanyaan untuk Arab. Nitip dong pertanyaan untuk Arab. Tipe cewek Arab tuh kayak gimana sih? Waduh. Orang-orang nih pertanyaan di question box ini sangat wow kacau sekali. Gimana Arab? Tipe cewek yang Arab inginkan? Oke, kalau dari aku mungkin yang asik sih, bisa dibilang receh. Ya. Aku banget guys. Waduh. Waduh. Waduh, apakah dipertemukan para bis kali ini? Oh, saya tidak tahu. Bercanda ya, Rob? Receh, santai aja, Pak. Oke. Lebih pendek dari aku. Ya. Fix. Aduh. Mbak Miftah. Apa lagi, Rob? Yang pasti harus cewek. Iya, pasti. dong, pasti dong. Jangan cowok. Sama udah sih itu aja sih, sefrekuensi sih. Iya, benar-benar. Kayak nyambung dari bisa dijadiin sahabat lah. Ya, Nggak cuma jadi pacar gitu. Oke.
Untuk question box kali ini mungkin itu aja. Mungkin aku mau tanya nih, maksudnya tips-tips dari Arab dan juga kita nih dalam melewati masa transisi perkuliahan itu seperti apa sih, dari online ke offline ataupun sebaliknya nih, maksudnya kiat-kiat yang harus kita hadapin ketika menghadapi situasi yang seperti itu nih. Mungkin dari siapa dulu, Dewas? Oke, mungkin buat kalian semuanya nanti kan bakalan 100% offline ya di semester depan. Nah itu pokoknya jangan takut karena offline itu bakalan lebih asyik, dan asyik banget gak sih, asyik lebih asyik, Parah, lebih asyik parah. dan juga lebih banyak mendapat relasi pasti tentunya. Terus juga pokoknya jangan lupa juga protokol kesehatan juga. Ya. Gitu. Walaupun sekarang udah mungkin naik lagi ya, kayak gitu, jadi tetap jaga protokol kesehatan itu aja sih kalau dari aku. Bener, protokol kesehatan mulai dari kayak sekarang lagi zaman pandemi, terus buat kayak kalau kuliah offline kan lebih capek ya. Iya. Mungkin kayak jaga kesehatan aja, jangan diporsir. Kalau udah kuliah terus, kalau ada yang ngajak nongkrong ya nggak usah lah, istirahat lah. Bener banget. Banyakin tidur, jangan lupa. Sama kalau dari aku sih sebisa mungkin jadi orang yang fleksibel ya, karena untuk kuliah ini kayak menurut aku butuh banget temen sih. Benar. Mulai dari kalau kita ada yang ngerti dia nggak ngerti bisa saling ngajarin, bisa dari ngerjain tugas bareng. Temen sih aku, menurut aku temen tuh sangat ini. Sama kalau offline kan lebih enak bikin temennya. Benar banget. Gitu Mas. Oke, waduh, udah terasa ya kita udah di penghujung acara Bisik pada kali ini. Lagi enak ngobrol Iya. ya. Iya bener banget. Bintang-bintang yang asik banget ya kali ini. Mungkin nanti di Bisik selanjutnya kita bisa ngobrol lagi bareng teman-teman Sony. Oke, sampai jumpa di Sony berikutnya. Saya Raka undur diri, Arab dan juga Yuta undur diri. Sampai jumpa di Bisik selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, bye-bye.